Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah, dengan harapan Allah akan menambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang sudah kita terima. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena Allah memerintahkan kita untuk banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ada saja kesempatan untuk bersalawat dan bersalam, maka kita pun akan bersalawat dan bersalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Perintah ini bersifat umum, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada Nabi, kita akan betul-betul membuktikan diri sebagai umatnya, sehingga nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kuliah subuh kita pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan tentang membangun kerohanian, masih dalam pembahasan bertaqarrub kepada Allah. Bertaqarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Pengajian yang ke-6. Pengajian yang ke-6 yaitu seandainya mereka mengetahui. Judulnya begini, seandainya mereka mengetahui. Sebelum ini kita sudah sampaikan bahwasanya bertaqarrub kepada Allah maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal amal yang wajib dan beramal dengan amal yang sunat. Umpamanya salat fardu yang 5, berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat fardu yang 5. Kemudian kita tambah lagi dengan salat-salat sunat, qabliyah, ba'diyah, maka kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti akan dekat dengan Allah, maka nanti akan bersama dengan Allah. Dekat dengan Allah, bersama dengan Allah. Dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, itu adalah kedudukan yang sangat tinggi sekali. Pengajian kita sebelum ini adalah meskipun seseorang itu sudah mencapai kedudukan yang tinggi tersebut, tetapi hatinya tetap merendah di hadapan Allah. Hatinya tetap merendah di hadapan Allah disebabkan karena ia mengagungkan Allah, menghinakan diri, meninggikan Allah, merendahkan diri, memuliakan Allah, menghinakan diri. Nah, yang seperti ini adalah orang yang mengenali dirinya sebagai makhluk, sebagai hamba, dan mengenali Allah sebagai yang ditujukan ibadah kepadanya. Apabila sudah sampai ke tahap seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya itu, akan memelihara hambanya itu, akan menyampaikan kehendak hambanya itu, maka hamba itu terjaga, terpelihara.
dicukupkan seluruh keperluannya, disampaikan seluruh keinginannya. Bahkan apabila ada musuhnya yang akan menyakitinya, Allah yang akan memerangi musuhnya itu, sehingga hamba tersebut tetap terjaga dan terpelihara. Ini kalau dibacakan hadisnya kita akan mengambil waktu lagi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memusuhi hambaku yang dekat denganku, aku yang akan memerangi orang yang memusuhi hambaku itu. Hadis ini panjang dan sudah kita sampaikan sebelum ini. Nah, apabila seseorang sudah sampai ke tahap yang seperti itu kedudukannya, maka muncul satu pertanyaan, yaitu pertanyaan dari orang yang sudah sampai ke tahap seperti itu. Kalaulah mereka itu mengetahui keadaan yang aku dapatkan sekarang ini, tentu mereka juga akan berusaha untuk mendapatkannya. Karena ada di antara manusia yang tak berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak mendapatkan keadaan tersebut. Tidak dirahmati oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, tidak dipelihara oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, sehingga ia terus menderita. Badannya sakit, sedikit saja sakitnya, menderita. Rezekinya berkurang sedikit saja berkurangnya, menderita. Dapat masalah sedikit, kecil saja masalahnya, ringan, menderita. Apa sebab? Sebab Allah membiarkannya dalam penderitaannya itu. Andaikan ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan memeliharanya, maka seberat apapun penderitaannya sebenarnya akan segera hilang apabila Allah yang membantunya, dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan apabila Allah yang menyelesaikannya akan selesai, kalaulah mereka mengetahui. Seandainya mereka mengetahui. Ini judul kita pada pagi hari ini. Untuk memulai kajian ini, kita berawal dari pembahasan yang sederhana, yaitu tentang apabila ada orang yang berhutang dengan kita. Berhutang dengan kita dengan jumlah yang banyak, kemudian disebutkan waktunya, umpamanya 1 tahun. Berhutang bulan Muharram, maka nanti akan saya bayar bulan Muharram juga 1 tahun. Hutangnya umpamanya kita katakanlah 200 juta. Oh, banyak 200 juta. Dapat membeli 1 kendaraan, dapat pula membeli 1 rumah sederhana. Berjanji 1 tahun. Apabila berlalu 1 tahun, maka keinginan kita adalah orang yang berhutang itu supaya mengembalikan. Ia datang menjumpai kita, meminta supaya kita memberikan tangguh kepadanya, minta supaya dipanjangkan 6 bulan lagi, karena pada waktu itu ia tidak mampu untuk membayar. Perkiraannya itu meleset. Semestinya dia sudah mendapatkan keuntungan dari perdagangannya, rupanya tidak. Maka dia minta tolonglah beri tangguh 6 bulan lagi. Kita beri tangguh atau tidak? Surah Al-Baqarah ayat 245. Ini ayat pembuka kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apabila kita memberikan tangguh kepada orang yang berhutang itu 6 bulan lagi, setahun sudah berlalu waktu sahabat kita itu meminjam
Sekarang sahabat kita itu minta tangguh 6 bulan lagi. Nah, memberikan penangguhan itu sama dengan meminjamkan pinjaman kepada Allah. Berarti kita tidak lagi meminjamkan uang kita itu kepada manusia, tetapi kita juga telah meminjamkan uang kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan tangguh atau tidak? Beri. Sudah lewat 6 bulan pula, datang lagi, minta tangguh lagi 6 bulan yang kedua. Kita beri atau tidak? Beri. Setelah 6 bulan yang kedua, datang lagi. Pada waktu itu kita perlu pula uang tersebut. Kita beri atau tidak? Mulai diam, tak ada jawaban. Kita beri. Mengapa kita beri? Karena ketika itu sebenarnya kita bukan lagi hanya meminjamkan kepada manusia, kita sudah meminjamkan kepada Allah. Pinjaman yang baik, yang apabila kita meminjamkan kepada Allah, pasti kembali atau tidak? Pasti kembali. Kalau kepada manusia, belum tentu kembali. Boleh jadi dia mati, tak bisa lagi dikembalikan. Ahli waris tak pula punya ada apa-apa yang akan dikembalikan. Tapi kalau meminjamkan kepada Allah, Allah Maha Kaya. Maka kembali ke judul, seandainya mereka mengetahui bahwasanya memberikan pinjaman kepada Allah itu adalah yang terbaik, maka kita berikan tangguh atau tidak? Kita berikan tangguh. Orang yang seperti inilah yang disebutkan mendekatkan diri kepada Allah. Ini pengajian yang ke-6. Karena judul kita adalah taqarrub. Taqarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Kita tanya diri kita, oh berat Ustaz. Berarti kalau berat, berarti kita belum sampai ke kedudukan yang tinggi itu. Apa sebabnya? Sebabnya hawa nafsu kita menghalang kita. Karena kalau ditanya hawa nafsu, beda dengan ditanya iman. Kalau hawa nafsu kita yang ditanya, mau cepat uang kita itu dikembalikan atau mau lambat? Oh, mau cepat. Hawa nafsu kita akan menjawab, setahun lah. Mengapa lagi minta tambah-tambah tangguh-tangguh? Oh, itu hawa nafsunya yang muncul. Tapi kalau imannya yang muncul, Allah, sahabat saya ini susah. Ini sahabat yang betul-betul susah ini. Lain kalau sahabat itu berbohong, itu lain lagi pembahasannya. Rumahnya diperbaikinya juga, kendaraan baru dibelinya juga. Tengok di tangannya ada cincin tambah juga. Kemudian hutangnya tak juga dibayar. Ini lain pembahasannya. Ini mau melepaskan diri dari hutang. Ini orangnya ini berbohong, menipu, maka mesti diajar. Itu pengajiannya lain lagi. Ini pengajiannya memang orang itu susah, maka berikan tangguh. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan memberikan lipat ganda yang banyak kepadanya. Lipat ganda yang banyak. Berarti kalau lipat ganda, berlipat dan berkali ganda lipatnya, berarti kalau yang dipinjamkan 200 juta jadi berapa? 400 juta. Itu lipat 1 baru itu. Kalau lipat 2, 800 juta. 1,6 miliar, 3,2 miliar. Seandainya mereka mengetahui. Itu judulnya itu. Seandainya mereka mengetahui ini, maka mereka akan terus memberikan tangguh bagi orang yang memang layak untuk diberi penangguhan. Tidak akan merasa sedih, tidak akan marah-marah, tidak akan mengancam dan menekan. Apa sebab? Sebab mengetahui
berharganya memberikan penangguhan tersebut. Ini berkaitan tentang hutang. Maka Allah memunculkan dirinya di ujung ayat. Wallahu, ujung ayat. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang melapangkan rezeki, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki. Melapangkan lawannya menyempitkan. Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Mengapa ada ujungnya dan kepadanya kamu akan dikembalikan? Jangan ingat dunia ini saja, ingat juga akhirat tempat kembali. Sebenarnya memberikan penangguhan kepada orang yang susah itu, andaikan kita tidak mendapatkannya di dunia, kita pasti akan mendapatkannya di akhirat. Nah, yang akan didapatkan di akhirat jauh lebih berharga dari apa yang akan kita dapatkan di dunia. Seandainya mereka mengetahui. Tapi banyak yang tidak mengetahui. Oh, banyak sekali yang tidak mengetahui. Apa sebabnya mereka tidak mengetahui? Sebab kedudukan mereka yang tidak sampai kepada kedudukan ini. Sebab mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah. Atau lebih lembut, sebab mereka kurang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tak terbayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangannya. Kalau sudah sampai ke derajat ihsan, maka seakan-akan dia sedang melihat Allah yang telah memberikan penangguhan kepada saudaranya yang susah itu. Ihsan yaitu kita beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah. Andaikan kita tidak dapat melihat Allah, Allah sedang melihat kita. Ayat yang kedua. Ini ayat yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 245. Di surah Saba ayat yang ke-39. Kalau tadi tentang menangguhkan hutang. Nah, sekarang pula tentang menginfakkan harta. Kalau menangguhkan hutang, masih berharap uang itu akan kembali. Tapi kalau menginfakkan harta, habis, sudah hilang, tak kembali lagi. Merasa rugi tidak menginfakkan harta? Kalau hanya 5.000, 10.000 tak terasa betul. Tapi kalau setengah harta, merasa rugi? Seperti Umar bin Al-Khattab. Wih, setengah harta itu, kalau harta kita umpamanya ada 4 miliar, kita memberikan harta kita 2 miliar. Berat? Ada ruko di Jalan Sudirman ini 4 punya kita, 4 pintu. Kita berikan 2 pintu ruko di Jalan Sudirman. Berat? Nah, karena tak punya ruko Jalan Sudirman, tak bisa jawab. Tapi ada di antara jemaah kita itu dia punya ruko di Jalan Sudirman ini. Memberikan 2 rukonya itu untuk dakwah fi sabilillah. Karena kalau tidak, kita ini dihabisi oleh orang-orang kafir. Karena banyak harta benda di negeri ini di tangan orang kafir. Dan dengan harta itu mereka menguasai hidup kita. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya. Hilanglah sudah nilai Melayu di negeri ini. Meskipun negeri ini negeri Melayu yang kononnya identik dengan Islam. Sudah kita tambah dengan kata konon. Apa sebab? Mana lagi nampak nilai Melayu itu? Baju Melayu aja yang nampak lagi sekarang. Tapi nilai-nilai kemelayuan hanya ada pada waktu nikah kawin, adalah nampak di situ. Kemudian setelah selesai pidato atau mulai pidato adalah nampak pantun-pantun di situ. Tapi dari nilai kemasyarakatan, berkeluarga, bertetangga, sudah hilang. Apa sebabnya ini? Di sana ada orang kafir yang menguasai hidup kita. Maka kita perlu menginfakkan harta kita sebagai biaya dakwah. Biaya dakwah ini berat, besar. Baru-baru ini kita mendatangkan syekh dari Suriah, ulama besar dalam ilmu hadis, memiliki sanad yang tinggi
Karena berguru dan gurunya itu telah berguru sampai kepada Rasulullah. Ini guru yang jelas ini. Karena urutannya itu sampai ke Rasulullah. Banyak guru itu dia belajar sendiri saja dijadikan guru. Gurunya internet, Google. Ini bukan guru sebenarnya, ini putus sanadnya. Ini bukan guru sebenarnya. Maka keberhasilan kalau kita lihat umpamanya di Syiar A'lamin Nubala. Di sini ini kumpulan para ulama, ditulis biografi mereka. Ulama yang terkenal dan yang diperakui itu adalah ulama yang tahu siapa gurunya dan satu lagi siapa muridnya. Siapa gurunya? Tahu ilmunya dari si fulan gurunya. Kemudian ada muridnya. Berarti dia punya ilmu. Sebab kalau tak punya ilmu tak mungkin punya murid. Jadi siapa orang yang betul-betul ulama dengan makna sebenarnya? Orang yang ada gurunya dan ada muridnya. Semakin banyak gurunya, semakin banyak muridnya. Semakin hebat gurunya, semakin hebat muridnya, berarti dia adalah orang yang berilmu. Kita datangkan guru itu ke sini. Untuk mendatangkan guru itu bukannya dari Suriah langsung ke sini. Kalau dari Suriah banyak uangnya. Dari sini saja dekat ke sini, yaitu beliau berkunjung ke Indonesia di Jawa Tengah, kita panjangkan di sini. Dari Jawa Tengah ke sini tiketnya 1,5 juta. Pulang pergi 3 juta. Mereka 4 orang. 3 juta kali 4 12 juta. Bermalam di Hotel Pangeran 3 malam. Berapa? Makan minum berapa? Sampai sekarang pun kita masih kekurangan uang untuk menutupi acara yang beberapa hari yang lalu. 7,5 juta lagi. Berhutang kita sekarang. Sementara ada yang punya ruko, setiap bulan dia mendapatkan sewanya sekian, dan dia bersenang-senang dengan hartanya itu. Dan dia hadir pula acara itu. Bagus sekali acaranya Ustaz. Nanti datangkan lagi syekhnya ya. Dia pula yang minta datangkan. Sementara uangnya tak mau keluar. Subhanallah. Ini sebentar lagi kita akan datang lagi seorang syekh ahli qiraat. Qiraatnya, sanadnya ini cukup tinggi, yaitu sanad yang ke-26. Pada masa sekarang ini sudah susah mencari sanad yang ke-26 dan sudah memiliki beberapa sanad jalur periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya sangat bagus sekali, pandai mencontoh imam-imam yang terkenal di dunia ini, dan beliau berasal dari Mesir. Kita tak perlu mendatangkannya dari Mesir, tidak. Dia sudah diambil oleh kerajaan negeri di Malaysia. Jadi kita hanya perlu mendatangkan dari Malaysia ke sini saja. 2 kali naik Air Asia, yaitu dari negeri ke KLIA 2, dari KLIA 2 ke Sultan Syarif Kasim di sini. Siapa yang mau menajah ini? Ini perlu penajaan. 2 malam yang lalu remaja kita, alhamdulillah remaja kita ini mulai dari 100 orang. Kemudian kemarin itu sudah bisa mengumpulkan 400 orang remaja di Masjid An-Nur. Ini malam minggu berikutnya ini diperkirakan 800 remaja. Karena 400 ini membuat masing-masing 1 orang 1. 400 800 orang. Mereka ini bergerak tanpa dana. Sementara banyak yang perlu dibeli untuk mengadakan acara-acara. Ini perlu menginfakkan harta. Dulu pada masa Rasulullah, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Apa yang tinggal? Rasulullah bertanya, apa yang tinggal lagi untuk istrimu dan anak-anakmu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar?
Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, kalaulah mereka mengetahui, judul pengajian kita, seandainya mereka mengetahui seperti Abu Bakar mengetahui, niscaya mereka akan menginfakkan harta mereka. Sayangnya mereka tak mengetahui. Kepada siapa ditujukannya ini? Kepada siapa saja, termasuk saya, kepada diri saya sendiri. Seandainya mereka mengetahui bahwasanya surah Saba ayat yang ke-39, seandainya mereka mengetahui ketika kita menginfakkan harta, berapa banyak kita menginfakkan, sebenarnya sebanyak itu Allah akan menggantinya kembali. Itu sudah janji Allah. Berikan 1 miliar, Allah ganti 1 miliar. Gantian dari Allah 1 miliar, di dalamnya ada keberkahan, karena Allah yang memberinya sebagai balasan. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada manusia, supaya manusia mengetahui. Jangan sampai mereka tak mengetahui perkara ini. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yang besutur rizqa liman yasha'u min ibadih, melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan menyempitkannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja, janganlah 2 miliar, 1.000 rupiah saja kamu infakkan, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Nah, kalau Allah yang akan mengganti, tak mau kita menginfakkan sedikit, karena nanti Allah akan mengganti sedikit pula. Kita mau Allah menggantinya banyak. Supaya Allah mengganti banyak, maka kita pun menginfakkan banyak. Tapi kira-kira manusia banyak tidak yang menginfakkan banyak, yang menginfakkan harta dengan banyak? Sedikit sekali. Apa sebab? Karena mereka tidak mengetahui tentang ayat ini. Tahu tentang ayat, oh kalau tahu tentang ayat berarti hawa nafsu yang menghalangi. Karena kalau ditanya hawa nafsu, beda dengan ditanya iman. Kalau ditanya hawa nafsu, mau menginfakkan harta banyak atau mau menginfakkan harta sedikit? Kalau bisa orang lain lah dulu, Ustaz. Ambo kudian sana. Oh, ini orang yang tidak mengerti. Seandainya mereka mengetahui Allah pasti akan mengganti, maka tidak akan pernah merasa rugi untuk menginfakkan harta. Selesai sudah 2 ayat. Kita sempurnakan dengan hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi hadis ini panjang sekali. Kalau kita baca, waktu kita mungkin tidak mencukupi lagi. Kita hanya dibatasi 30 menit. Sekarang sudah 28 menit. Tinggal 2 menit saja lagi. Berarti kita ambil kesimpulannya saja. Ada 3. Yang pertama adalah sakit. Yang kedua makan. Yang ketiga minum. Yaitu hadis ini hadis qudsi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, dan Rasulullah bersabda, yang sabda Rasulullah adalah Allah berfirman, firman Allah yang disabdakan oleh Rasul. Kita baca terjemahannya sajalah, atau makna secara ringkas. Yaitu Allah berfirman, wahai anak Adam, ya benar Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit, mengapa kamu tidak mengunjungiku? Maka berkatalah anak Adam ini, qala ya Rabb, ya Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku akan menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Tadi Allah berfirman, aku sakit,
Mengapa kamu tidak menjengukku, wahai hambaku? Maka si hamba ini karena lurus, karena itulah ilmu yang ada padanya. Ya Allah, bagaimana pula aku menjengukmu, engkau sakit, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Yang saya pahami, Tuhan semesta alam tak sakit, dalam keadaan sempurna selama-lamanya. Maka Allah pun memberikan penjelasan. Sebenarnya itu adalah untuk menjelaskan. Penjelasannya adalah ama alimta, apakah kamu tidak mengetahui? Nah, ini dia judul kita, seandainya mereka mengetahui. Apakah kamu tidak mengetahui anna abdi fulanan marid falam ta'uddu? Bukankah kamu mengetahui hambaku si fulan itu sakit, mengapa kamu tidak menjenguknya? Oh, jadi sebenarnya yang Allah inginkan bukan menjenguk dirinya yang sakit, tidak, menjenguk hambanya yang sakit. Apakah kamu tidak mengetahui hambaku si fulan itu sakit? Maka mengapa kamu tidak menjenguknya? Ama alimta, apakah kamu tidak mengetahui annaka law ta'udhu, seandainya kamu menjenguknya, lawajadtani indahu, niscaya kamu akan mendapati aku di sisi hambaku yang sakit itu. Tapi berapa banyak orang yang sakit kita tak menjenguknya? Alah, saya sibuk Ustaz, pekerjaan saya ini banyak, nanti aja lah, nanti mati rupanya kawannya itu. Tak jadi menjenguknya. Rupanya kawannya itu sebenarnya menantinya sebelum kematiannya. Sudah berbaring di rumah sakit. Sudah terdengar 3 hari 4 hari di rumah sakit, tapi dia tak kunjung menjenguknya. Kalau ada alasan, tak mengapalah. Ini hanya alasan yang diada-adakan, yang sebenarnya bukan alasan. Seandainya mereka mengetahui, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjenguk kawan yang sakit itu, sebenarnya akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia akan menjumpai Allah di sisi kawannya yang sakit itu. Begitu juga yang kedua dan ketiga, makan dan minum. Allah berfirman, wahai hambaku, aku minta makan kepadamu, mengapa kamu tak beri aku makan? Maka si hamba pula mengatakan, ya Allah, bagaimana aku akan memberikan makan kepadamu? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah pun menyampaikan, bukankah hambaku si fulan sudah minta makan kepadamu? Mengapa kamu tidak beri makan kepadanya? Andaikan kamu memberi makan kepadanya, niscaya kamu akan mendapatkan aku di sisi hambaku yang meminta makan kepadamu itu. Begitu juga dengan minuman. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Berarti hadis ini sahih dan dijadikan sandaran andaikan mereka mengetahui. Mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang sudah mengetahui. Maka tinggal lagi dekatkanlah diri kepada Allah melalui pertama tadi menangguhkan pinjaman, yang kedua menginfakkan harta, yang ketiga menjenguk sahabat yang sakit, yang keempat memberi makan, ada orang yang meminta makan kepada kita, yang kelima memberi minum, yang keenam masih belum disampaikan, ada lagi banyak sekali. Yang kesemuanya itu adalah amalan-amalan yang akan mendekatkan kita kepada Allah seandainya mereka mengetahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.